Halo guys, bersama saya Farhan dari Pens. Kali ini bakal mereview sebuah game dari Blue Epoch Games, yaitu River 1999. Sebenarnya game ini sudah cukup lama rilisnya, sekitar Oktober 2023 kemarin. Saya juga baru memainkannya beberapa waktu ini, dan bisa dibilang game ini cukup memberikan angin segar dalam game bergenre turn-based tactical RPG. Dengan penyampaian narasi yang unik dan art atau grafis yang khas, menambah nilai tersendiri dalam game ini. Efek dari serangan menurut saya yang paling menonjol. Ya, itu sekilas yang nanti saya akan bahas. Oke, segitu aja untuk pembuka. Kita langsung masuk saja ke review kali ini. Pertama kita bahas dari Vertin sebagai karakter utama yang memiliki kekebalan terhadap fenomena aneh yang terjadi sehingga dikenal sebagai The Timekeeper. Oke, fokus utama dari game Reverse 1999 tentu saja tentang dunia yang mengalami fenomena aneh bernama The Storm. Sebuah fenomena misterius yang membuat aliran waktu terdistorsi. Nah, salah satu faksi utama itu Saint Pavlov Foundation yang memanfaatkan kekacauan waktu untuk keuntungan mereka sendiri serta mengendalikan arus waktu. Game ini langsung dibuka dengan cutscene dari karakter Regulus yang sedang menahan dua orang investigator di atas kapal sambil bernyanyi dengan karakter bernama Apple. Stalking me, the pirate for days? Get ready to be shocked away by the rock and rolling coasters night and day. Now, listen to Radio Apple. Come with me. Let's count down to ecstasy. 3, 2, 1. Say your names, you British government stooges. Say your names, you Manus Vindicte robbers. You banned music. You robbed traders. Our lips are sealed and we wandered. But nothing gonna change our love for freedom ever. Namun, tidak lama kemudian terjadi sebuah ledakan pada kapal yang dinaiki Regulus. Ledakan itu berasal dari kapal teroris yang bernama Manus Vindicte. Karena ledakan besar tersebut, Regulus melepaskan dua investigator yang ia tahan dan turun dari kapal yang nanti akan bertemu dengan Vertin dan karakter bernama Soneto. Nah, karakter-karakter ini yang nantinya menjadi mekanik utama dalam game saat melawan musuh di story maupun di battle lainnya. Manus Vindicte? Those terrorists? Is it because of my little thing, or... Ah, I get it. Your accomplices are here. Remember, you're still captives of the pirate Regulus. Order them to hold fire, or I'll... We're sinking. Please prepare to abandon the ship, my captain. Hey! I'll let you go. Just please don't sink my ship. My records are my most precious treasures. Please, no violence. Hey, can you hear me? Say something. We're not with them. We tried to tell you. We're investigators from the Foundation. You've got the wrong people. Oh. Protect the records! Secara keseluruhan, game ini mengusung latar tahun 90 yang bisa dilihat dari tempat dan latarnya yang sangat antik jika dilihat seksama, yang dimana menjadi nilai tambah dalam art dan latar. Berbeda dengan game lain yang biasanya lebih modern atau bertema sci-fi, ya meskipun game ini bertema fantasi, tapi mereka memasak game ini dengan sangat baik. Bisa dilihat dari efek visual saat battle yang dimana setiap karakter
memiliki ciri khasnya sendiri yang membuat game ini sangat indah jika dilihat dari efek visualnya. Mekanik menyerang dari game ini dibagi menjadi beberapa tipe kartu. Contohnya ada attack, buff, debuff, health, counter. Yang mana jika kalian menghubungkan dua kartu yang sama, akan meningkatkan kekuatan sesuai dengan tipe kartunya. Dan ultimate kalian akan mengisi setiap kalian menggunakan kartu saat battle. Oh iya, game ini juga sama seperti game pada umumnya, yaitu ada sistem weakness dengan istilah Afflatus, yang mempunyai dua jenis Afflatus seperti natural Afflatus yang terdiri dari star, mineral, beast, dan plant. Lalu Afflatus kedua yaitu primal Afflatus yang hanya terdiri dari spirit dan intelligence. Jika kalian salah dalam memilih Afflatus, maka battle kalian akan sangat sulit. Jangan lupa roll juga di dalam menunjang battle kalian, seperti karakter DPS, defense, support, debuff, shield, control, burst damage, follow up attack, heal, poison, burn, dispeller, purify, reaper, dan masih banyak lagi. Saya tidak tahu pikiran kalian, tapi pasti kalian berpikir terlalu banyak role yang ada. Ya, saya juga bingung akan banyaknya role ini juga menjadi alasan kuat meskipun game ini live service gacha bahkan free to play, tapi tetap saja jika kalian hanya gacha karakter yang kalian suka tanpa mempertimbangkan Afflatus atau role yang ada, maka akan sulit melanjutkan stage ke depannya. Seperti game pada umumnya, lagi karakter ini bisa di-upgrade dari level, insight, psycube, dan resonance. Yang dimana kalian harus grinding untuk mencapai resource-nya atau bahkan gacha untuk mendapat potret. Yang dimana sangat menguras tenaga dan waktu di awal-awal. Ya, semua game juga pasti grinding material untuk karakter, jadi masih dalam batas wajar untuk game live service. Untuk beberapa event, sekarang ada event Verensheim, Man Bulletin, Flea Market, dan Gold Rush. Nah, kita sekarang masuk ke bagian kecil dalam game itu sendiri. Dimulai dari adanya teka-teki di map stage. Siapa juga yang berpikiran map stage yang harusnya tempat masuk ke cerita atau battle ada teka-tekinya. Biasanya game turn based minim sekali teka-teki dan lebih ke strategi dalam battle. Meskipun ada teka-teki biasanya di dalam cerita, tapi bagi saya ini termasuk hal yang bagus agar pemain fokus ke cerita tanpa tiba-tiba muncul teka-teki di pertengahan cerita. Yang ada malah lupa cerita apa. Ya meskipun saya awalnya bingung, tapi saya tetap mengapresiasi developernya dalam membuat susunan dan kombinasi dari cerita teka-teki dan gameplay yang berkesan. So, bagi saya yang memainkannya, menurut saya ini benar-benar masterpiece. Dari game sejenisnya, terutama dalam aspek efek visual. Terasa solid dan pas dalam menggabungkan cerita, latar, mekanik, audiovisual, semuanya pas. Meskipun pendapat orang berbeda-beda, tapi dari saya setidaknya kalian harus bermain game ini, serta mendalami cerita dan melihat visual yang ada. Maka kalian akan menikmati apa yang ditawarkan dalam Reverse 1999 ini. Jika game ini bukan game live service tapi berbayar, maka akan menjadi IP tersendiri yang berkesan tanpa ada unsur gacha, hanya menikmati alur cerita. Dan mekanik yang ditawarkan akan menjadi game yang lebih solid lagi. Oke, jadi begitu aja review dari saya mengenai Reverse 1999, game yang membuat saya terpesona dengan visualnya. Dan sampai jumpa di lain waktu dan hari. See you!